Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Topik yang akan saya uraikan pada edisi ini adalah hidup yang berkeadilan. Hidup yang berkeadilan. Yang dimaksud dengan berkeadilan adalah yang mengedepankan keadilan, yang mencerminkan keadilan. Jadi seseorang yang hidupnya itu berkeadilan akan tampak dalam dirinya keadilan itu akan dikedepankan, dicerminkan ketika ia berada dalam rumah atau keluarganya, ketika ia berada di jalanan, ketika ia dalam dunia kerja, berbisnis dengan sesama, ketika dia dalam lingkungan domisilinya, ketika dia bertransaksi, ketika dia berkomunikasi, ketika dia lebih luas lagi berbangsa dan bernegara, tampak betul keadilan itu tercermin di dalam dirinya. Itu adalah hidup yang berkeadilan dari segi atau sudut artinya, maksudnya. Berkeadilan itu kan dari kata dasar keadilan atau adil. Apakah keadilan itu? Keadilan itu sendiri memiliki pengertian yang luas juga beragam. Misalnya keadilan itu adalah sebagai kesetaraan. Keadilan itu juga adalah sebagai kesesuaian. Keadilan itu juga adalah sebagai kepatutan. Keadilan itu juga adalah sebagai kebersamaan di samping keseimbangan dan kesepakatan. Jadi cukup luas tadi, beragam akan pengertian arti dari keadilan itu sendiri. Keadilan tadi adalah sebagai kesetaraan, setara. Nah, ini dapat dibagi menjadi dua tingkatan. Tingkatan yang paling atas adalah tingkatan yang bersifat umum. Jadi kesetaraan yang umum sekali menunjuk kepada semua orang, semua manusia, sesama kita. Jadi umum, kesetaraan umum, dimanapun orang itu berada, memperlakukan orang lain sama dengan dirinya dari sudut kesetaraan umum. Tidak melihat etnis, tidak melihat bangsanya, bahasanya, tidak melihat tingkat pendidikannya. Ya namanya sesama, siapapun dia, kalau adalah manusia adanya, itu berarti diperlakukan secara setara, secara adil. Itulah namanya kesetaraan yang bersifat umum. Sekali lagi, sesama manusia, tidak membedakan. Termasuk di situ gender, apakah dia laki-laki atau perempuan, sama saja. Karena secara umum disetarakan sebagai sesama manusia. Tetapi juga kesetaraan ini ada tingkatan yang lebih khusus. Itulah namanya secara tematik. Ya masih sesama, tetapi dia dikelompok-kelompokkan per bidang. Misalnya sesama anggota perkumpulan. Berarti ini tidak berlaku pada yang bukan anggota perkumpulan. Sesama pelajar, sesama pedagang, sesama pegawai, sesama
anggota keluarga, satu keluarga khusus, sesama warga bangsa dari satu bangsa khusus, sesama yang sifatnya itu pembidangan, tematik, itu adalah berarti kesetaraan. Itu arti mula-mula dari namanya keadilan, kesetaraan, baik yang umum maupun yang lebih khusus atau tematik. Memperlakukan sesama secara setara. Sekali lagi tingkatannya ada yang umum, ada yang lebih khusus atau tematik atau pembidangan. Lalu tadi juga disebutkan keadilan itu adalah sebagai kesesuaian. Jadi di sini adalah berdasarkan keadaan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana keadaan atau situasi? Disesuaikanlah dengan keadaan itu. Itu namanya keadilan. Jadi tidak ada pemaksaan antara namanya idealisme dengan realita. Realita sosial, realita keluarga, realita perorangan. Karena situasi atau keadaan itu bisa berbeda-beda satu sama lainnya dibandingkan dengan waktu. Kemarin beliau begitu. Ternyata setelah dilihat lagi, sekarang beliau sudah begini. Nah, ini ada penyesuaian berdasarkan keadaan. Itu namanya arti keadilan. Keadilan adalah kesesuaian. Belajar menyesuaikan. Juga kebutuhannya. Apa yang menjadi kebutuhan? Ya, kadangkala dalam perjalanan hidup yang dipesan itu atau yang dipikirkan sebelumnya itu adalah A, ternyata kemudian itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan secara mendesak apalagi urgent, sangat betul-betul prioritas pada saat itu berbeda dengan pesanan, berbeda dengan yang dipikirkan sebelumnya. Itu namanya adalah kebutuhan. Nah, tidak ada unsur pemaksaan di dalam keadilan itu. Karena ada penyesuaian, ada kesesuaian dengan keadaan, juga dengan kebutuhan. Kemudian keadilan tadi juga disebutkan sebagai kepatutan. Sepatutnya, selayaknya, ya sewajarnya, sepantasnya. Itu bagaimana ya sepatutnya kita berlaku di hadapan anak, berlaku di hadapan orang tua. Itu kan walaupun anak dan orang tua itu sesama kita, tetapi kan sepatutnya masih dibedakan lagi. Itu namanya keadilan. Berbeda kita memperlakukan teman, tetangga dengan teman, maksud saya teman bermain, dengan tetangga tempat kita tinggal. Karena kebutuhannya tadi kan berbeda, relasinya itu, emosi pergaulannya kan berbeda. Jadi ada namanya kepatutan. Kalau kita sebagai pemimpin, sepatutnya bagaimana berlaku di hadapan para anggota kita. Dan kalau kita di hadapan pemimpin, sepatutnya bagaimana kita berlaku. Ketika kita ada di kolam renang, dengan kita ada di pasar, itu kan kepatutannya itu berbeda-beda. Itu namanya keadilan. Keadilan juga adalah kepatutan. Sepantasnyakah kita berlaku begitu? Walaupun di tempat lain itu kita beda lagi perlakuannya, karena tadi itu kita barangkali predikatnya di sana itu berbeda dengan di sini atau di tempat yang lain lagi. Ada penyesuaian, itulah yang membuat kita jadi sikapnya jadi adil. Keadilan sebagai kepatutan, bukan hanya dari segi kemampuan, tetapi kepatutan. Lalu di situ juga ada nilai etikanya atau etikalnya. Etis tidak, baik tidak, tadi wajar tidak,
menjadi berkat tidak bagi sebanyak-banyaknya orang. Itu namanya kepatutan. Dan ada penilaian moral di situ. Wajar enggak ya? Sepantasnya enggak ya dia peluk orang itu? Sepantasnya enggak ya dia itu membelakangi orang itu? Sepantasnya enggak ya dia berkata begitu? Bisa jadi itu benar, tetapi belum tentu baik ketika sikapnya tidak dianggap patut. Nah, semacam itu. Ini dapat dikembangkan lagi. Lalu keadilan itu juga sebagai namanya keseimbangan. Bagaimana kita berperan secara seimbang. Kadang dalam hidup ini kita tidak hanya perlu sebagai subjek yang memperlakukan, tetapi kita juga perlu menjadi objek yang bersedia diperlakukan. Subjek, objek. Inilah namanya kearifan hidup pribadi kita. Bagaimana kita tidak hanya maunya sendiri, tapi kita juga perhatikan maunya sesama kita. Ada penyeimbangan. Misalnya dalam keluarga, ketika suami sedang sangat perlu bantuan istrinya, maka istrinya membantu. Menyisihkan dulu kegiatan pribadi, kesukaan pribadi dari istri itu demi membantu suaminya. Sebaliknya ketika sang istri ini membutuhkan suaminya, maka suami ya kalau dia kadang menganggap diri sebagai orang yang diprioritaskan dalam keluarga itu sebagai kepala keluarga, dia harus turun tahtanya. Istilah saya bukan berarti itu dia raja. Ini istilah dia harus merendahkan hati bahkan dirinya untuk membantu istrinya. Itu namanya adalah keseimbangan. Sehingga tidak domplang. Ada keseimbangan. Ini adalah keadilan. Suatu ketika siapa anggota keluarga kita yang sakit, kita yang merawat misalnya. Suatu ketika lain siapa anggota keluarga kita yang perlu bantuan, kita bantu. Suatu ketika orang lain itu sedang pesta, kita akan congratulate, kita akan selamatin. Tapi suatu ketika kita akan tegur orang yang bersalah, berarti kita di situ sebagai yang menasehati. Inilah namanya keseimbangan, keadilan sebagai keseimbangan. Keadilan itu juga sebagai kebersamaan. Benar-benar kita coba mendahulukan kepentingan umum, kepentingan dari sebanyak-banyaknya komunitas kita, anggota komunitas kita, sebanyak-banyaknya orang yang ada. Sehingga ya lebih memungkinkan untuk menjadi berkat bagi lebih banyak lagi orang. Itu namanya kebersamaan. Kepentingan pribadi kita tetap dihargai, tapi kita tidak ngotot hanya untuk urusan pribadi, melainkan kita cobalah lihat kepentingan yang lebih besar, sehingga kita ya itulah keadilan. Walaupun setiap orang berharga, tetapi jangan lupa dengan kepentingan umum, kepentingan keluarga itu juga kadang disebut kepentingan umum karena ada bersama terhisap di situ banyak pihak tuh, ada orang tua, ada anak, ada saudara, suami, istri. Jadi kepentingan keluarga didahulukan daripada kepentingan perseorangan. Itu adalah keadilan. Tapi bukan berarti kepentingan pribadi itu tadi dianggap tidak ada, tetap ada. Ya semacam di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 4. Janganlah kita hanya mengedepankan kepentingan pribadi kita sendiri saja, tapi juga kepentingan orang lain. Nah, itu semacam itulah namanya kebersamaan. Yuk kita sama-sama, kita jangan lupa kita punya komunitas. Jangan lupa kita ini punya paguyupan. Jangan lupa kita punya namanya ikatan. Kita punya persekutuan. Kita punya gereja. Tadi kita punya keluarga. Kita punya akan
lingkungan, kita punya bangsa dan negara, kita punya dunia usaha di mana kita terlibat kalau kita sebagai pegawai atau pebisnis di situ, semacam itu. Atau kita sebagai bagian dari satu sekolah, lembaga pendidikan, universitas, kursus, dan ikatan-ikatan lainnya. Kemudian yang terakhir tadi itu adalah soal arti dari keadilan. Kan keadilan itu sendiri memiliki pengertian yang luas juga beragam. Jangan lupa keadilan itu juga adalah sebagai kesepakatan. Kesepakatan. Apa ya kesepakatan kita? Apa kesepakatan kita? Biasanya kan kita ada transaksi dan interaksi. Transaksi dan interaksi. Di mana kita ada kesepakatan. Baik itu secara tertulis maupun secara tidak tertulis atau lisan. Sebenarnya sih kita selalu di dalam ikatan interaksi dan transaksi kan memang selalu harus ada kesepakatan toh. Seperti kitab Amos pasal 3 ayat 3 berkata apa? Berjalankah dua orang kalau tidak sepakat? Kan tidak. Jadi pastilah ada kesepakatan. Nah, kesepakatan ini adalah bagian dari keadilan. Karena namanya sepakat berarti sudah mengakomodir kepentingan dari pihak-pihak yang terkait di dalam kesepakatan itu. Kalau sama-sama pebisnis, niagawan, pekerja, karyawan, suami istri, guru dengan murid, teman dengan teman, mau apa? Mau pergi kemana? Pergi ke sana. Oke, sepakat ya. Ayo dong ikuti kesepakatan itu. Ketika kita ikuti kesepakatan itu berarti kita sudah bertindak adil. Itulah keadilan. Lalu kalau kita ini berjanji jam sekian ya hari itu, tanggal ini, maka kita penuhi itu. Itu namanya sudah adil. Tapi kalau kita langgar berarti kita tidak adil. Itu namanya keadilan sebagai kesepakatan. Jadi ingat-ingat coba apa janji kita, apa yang kita katakan, dan apa yang diiyakan orang. Jangan sampai kita ya hanya lip service, hanya omong-omong saja. Nanti orang jadi kecewa. Berarti nanti tidak ada keadilan. Jadi hidup yang berkeadilan itu cukup luas. Selanjutnya kita perlu mengenali 3 dasar atau dimensi dari keadilan. 3 dasar atau dimensi dari keadilan. Maksudnya yang menjadi patokan umum dalam berkeadilan. 3 dasar atau dimensinya. Mula-mula namanya dimensi natural. Kemudian dimensi nominal. Lalu dimensi normatif. Dimensi natural adalah berkeadilan itu disesuaikan atau karena keadaan alamiahnya. Keadaan alamiahnya. Ya situasinya ya seperti itu dari sononya. Mau diapain coba? Seperti itu maksudnya. Kalau seseorang terlahir memang demikian adanya. Apakah kelengkapan organ-organnya yang begitu rupa? Apakah dia keturunan dari seorang yang sedemikian rupa, posisinya di dalam masyarakat atau keluarga ketika dia terlahir, warisan yang diterimanya sebagai ahli waris, talenta yang didapatnya dari Tuhan, bakat-bakat yang dimilikinya sejak dia datang ke dalam dunia ini, sejak dia dilahirkan bundanya. Itu adalah namanya dimensi natural. Beda-beda kan. Kalau orang dilahirkan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, ya kita harus memaklumi dimensi naturalnya itu. Jangan disamaratakan begitu saja. Perhatikanlah akan naturalitas, nature dari orang kalau itu orang. Juga nature dari situasi keadaan. Ya kalau tinggal di
pebukitan atau dataran tinggi, tinggal di dataran rendah atau pesisir, tinggalnya memang seperti itu dari sejak awalnya, ya haruslah dihormati akan kenaturalannya itu. Itu namanya dimensi natural. Sehingga ada penyesuaian-penyesuaian yang indah, penyesuaian-penyesuaian yang secara sukarela kita lakukan. Tidak banyak komentar, tidak banyak mengata-ngatai apalagi. Tapi kita menerima satu dengan lainnya apa adanya sebagai dari sudut naturalnya. Kalau dia lahir sebagai anak raja, ya jangan disangkal memang dia anak raja. Kalau dia adalah lahir sebagai kepercayaan A dari orang tuanya, ya sudah, jangan dikata-katai, jangan dikomentari semacam itu. Itu namanya adalah dasar atau dimensi natural. Kemudian dasar atau dimensi nominal. Jadi dalam bertindak adil atau berkeadilan, kita coba hitung-hitung sampai di mana proporsinya. Apa keterlibatan orang itu. Jadi ini seperti matematis begitu. Kalau dia memang kiprahnya itu 10, ya dia dapat 10 lah. Tapi kalau kiprahnya hanya 2 dibanding dengan 10, ya dia dapat 2. Itu namanya adalah kiprah. Apa yang dia lakukan. Nah, hitung-hitungannya ini harus matematis sehingga berkeadilan. Tidak boleh semaunya atau sama rata saja. Nah, itu tidak berkeadilan nanti. Kalau memang dia menginvestasikannya lebih banyak dari orang lain, lalu ada keuntungan, ya investor yang lebih banyak investasinya, ya dia dapat lebih banyak. Orang yang kerja lebih lama dengan yang lebih singkat durasinya untuk kasus yang sama, ya sepatutnya dapat berbeda pendapatannya. Seperti itulah namanya dasar atau dimensi nominal. Ya, memang akhirnya ada perbandingan ya. Ada perbandingan, bukan membanding-bandingkan, tapi ada perbandingan, ada keterwakilan. Apa posisinya dia, apa kiprahnya, modal yang diberikan, sumbangsihnya, dan dapat berapa dari hasil semuanya itu. Itulah namanya ada pembagian nominal, matematis. Jadi tidak dinafikan perhitungan matematis, kuantitatif maupun kualitatif dalam namanya keadilan. Itu dasar atau dimensi nominal. Kemudian tadi ada dasar atau dimensi normatif. Maksudnya begini, apa ya yang telah menjadi aturannya? Apa yang menjadi ketentuannya? Apa hukumnya? Apa perundang-undangannya? Apa yang menjadi kesepakatan kontrak sosial sebelumnya? Mari hargailah ketentuan-ketentuan itu. Ya, kalau itu dikaitkan dengan ketuhanan, ada kitab suci. Apa yang dikatakan dalam kitab suci? Kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh kitab suci itu sebagai norma yang berharga, normatif toh, sesuai dengan norma, sesuai dengan ketentuan, peraturan yang dibuat Tuhan atau diserahkan kepada kita, itu namanya adalah keadilan yang normatif. Lalu tentu ada keadilan normatif berdasarkan yang kita juga sudah singgung di awal sedikit, kesepakatan kita, kesepakatan 2 orang, kesepakatan 4 orang, kesepakatan satu desa, kesepakatan satu wilayah lebih luas, kesepakatan satu bangsa, satu negara. Dituliskanlah itu atau diundangkanlah itu. Maka siapa yang mengikuti aturan-aturan, ketentuan, kesepakatan, norma-norma itu berarti dia sudah bertindak adil dari sudut dasar atau dimensi normatifnya. Jadi ada 3 dasar atau dimensi dari keadilan itu, yakni yang natural, yang nominal, dan yang normatif. Selanjutnya kita perlu
merenungkan dampak yang baik dari hidup yang berkeadilan itu. Faedah dari hidup yang berkeadilan itu. Berkat-berkat yang muncul setelah kita hidup berkeadilan. Apa sajakah dampak yang baik dari hidup yang berkeadilan itu? Jika kita hidup berkeadilan, apa yang akan terjadi dalam hidup kita sendiri maupun dalam hidup sesama kita? Ternyata banyak betul dampak yang baik dari hidup yang berkeadilan itu. Jika kita hidupnya berkeadilan, maka kita akan mengalami banyak hal-hal yang baik dan semakin terhindar dari hal-hal yang buruk. Hal-hal yang baik dari kita hidup yang berkeadilan itu dapatlah diwakilkan paling tidak ke dalam 6 dampak yang baik. Mula-mula hidup yang berkeadilan itu mendukung ketertiban. Mendukung ketertiban. Semua kita rindu dengan namanya ketertiban. Hidup tertib. Tertib dalam keluarga, tertib dalam sekolah atau dunia pendidikan, tertib di jalanan, tertib di mana-mana. Ternyata ketertiban sosial kalau ditambahkan jadi ketertiban sosial itu didasari oleh keadilan sosial. Mengapa kalau sudah berkeadilan muncul atau timbul ketertiban? Ya, karena orang sudah masing-masing paham apa yang menjadi bagiannya, apa yang akan didapatkannya, apa tugas tanggung jawabnya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya, di mana lintasannya, kapan dia harus pergi, kapan dia berhenti. Semacam itu akan membuat jadi tertib. Karena sudah ada keadilan. Orang tidak lagi resah, tidak lagi bingung. Karena sudah ada ketentuan juga termasuk. Ada kesepakatan, ada mengedepankan kebersamaan. Sehingga tidak saling mengganggu. Semua sama-sama bergerak, semua sama-sama bertindak. Tapi interaksinya menjadi interaksi yang indah, interaksi yang saling membangun. Coba lihat keramaian. Walaupun ramai sekali, tapi ketika orang-orang berada pada lintasannya, menjadi satu keramaian yang indah. Tapi kalau tidak tertib, wow, itu kacau balau. Karena tidak ada keadilan, tidak ada ketertiban. Tapi karena ada keadilan, maka ada ketertiban. Dampak yang baik kedua dari hidup yang berkeadilan itu adalah untuk mendukung kepercayaan. Untuk mendukung kepercayaan. Kita dengan sesama dengan kita saling percaya. Tidak saling curiga. Karena kita sudah bersikap adil. Selama ini kita tidak saling memaksakankah, kita berpikir rasional, logis, kita saling mendengar, lalu sudah ada ketentuan yang dirumuskan, kita juga berdasarkan pengalaman selama berinteraksi dengan sesama kita itu, pengalaman kita berkata bahwa kita tidak saling menipu, sehingga kita jadi saling percaya. Kita percaya dengan tetangga kita karena pengalaman kita berkata tadi dia baik dengan kita, apalagi sebagai anggota keluarga, karena kita selama ini berkeluarga hidupnya berkeadilan, ya kita jadi saling percaya. Itu adalah dampak yang baik dari hidup yang berkeadilan. Kita tidak saling curiga, tapi kita saling percaya. Dan itu sangat pokok dalam kelanjutan hidup kita ke depan. Karena apapun kita suatu ketika akan menitipkan sesuatu kepada sesama. Kita tidak dapat membawa kemana-mana milik kita sendirian kalau kita bepergian. Nah, kalau kita tidak percaya kepada sesama kita, bagaimana jadinya? Akhirnya kita nanti gamang. Ini contoh kecil lah. Kita mau pergi atau tidak ya? Karena kita tidak percaya dengan orang-orang sekeliling kita. Malah kita saling curiga, akhirnya kita jadi takut melangkah.
kita tidak berani sharing, tidak berani tadi menitipkan, tidak berani untuk investasi, kita tidak berani untuk membuat kesepakatan lebih lanjut, akhirnya kita tidak maju. Tetapi kalau kita ada kepercayaan, trust each other, itu betapa indahnya. Kita akan semakin maju sebagai masyarakat kah, sebagai keluarga, dalam bisnis, dalam hal apapun. Betapa indahnya kalau kita hidup berkeadilan. Karena dampak baiknya itu begitu banyak. Yang kedua barusan adalah untuk mendukung kepercayaan. Dampak baik yang ketiga dari hidup yang berkeadilan itu adalah untuk mendukung keterbukaan. Untuk mendukung keterbukaan. Betapa indahnya ya kalau kita ada keterbukaan satu sama lain. Kembali dalam berkeluarga, dalam berumah tangga, suami istri, anak dengan orang tua, bahkan antar saudara. Kalau ada keterbukaan betapa indahnya. Juga kalau kita sesama dengan rekan kerja, rekan bisnis, tempat satu peribadahan, satu pelayanan gerejawi, satu pelayanan kerohanian. Betapa indahnya kalau kita memiliki keterbukaan. Karena suatu ketika bisa jadi kita semisal saja melakukan kesalahan. Kalau kita tidak ada keterbukaan, akhirnya kita tutup-tutupi. Kalau kita tutup-tutupi kesalahan kita, tidak ada pengakuan, tidak ada permohonan maaf, tidak ada pengakuan salah, tidak ada pengakuan dosa, akhirnya kita jadi tambah salah. Menutupi kesalahan dengan kesalahan berikutnya. Dan itu akan merugikan orang lain. Bayangkan kalau orang lain yang tidak terbuka terhadap kita dari sudut ketika melakukan kesalahan itu kan akan sangat merugikan. Juga bukan saja kalau itu kesalahan yang ditutup-tutupi kalau tidak ada keterbukaan. Melainkan hal-hal lain, termasuk keinginan kita, termasuk kebutuhan kita. Dengan kita terbuka, jadi ada kejelasan. Kita tidak menduga-duga, kita tidak juga diduga-duga, sehingga hidup kita jadi lebih ringkas, lebih rileks, lebih nyaman satu sama lain dengan baik. Karena ada keterbukaan. Nah, keterbukaan ini didasari atau didasarkan pada keadilan. Kalau kita dengan sesama dari pengalaman hidup kita berkata orang tidak adil terhadap kita atau kita ternyata tidak adil terhadap orang lain, kan semua akan menjadi tertutup. Bukan saja menjaga jarak, tapi menutup pintu hatinya, menutup pintu mulutnya, menutup pintu pemikirannya. Tidak ada dialog satu sama lain. Padahal keterbukaan itu sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi betapa baiknya kalau kita ini memiliki hidup yang berkeadilan. Itu akan mendukung keterbukaan. Orang tidak takut untuk cerita dengan kita. Bahkan tadi yang salahnya pun dapat diberitahu supaya segera dicari jalan keluarnya sehingga kita dapat berkelanjutan demi kebaikan. Karena penutup-nutupan itu merupakan pembiaran yang tidak baik. Pembiaran merupakan pembusukan. Pembusukan adalah berakhir pada kematian yang sia-sia. Jadi jangan kita biasakan diri untuk menutup-nutupi. Apa yang perlu kita katakan ya kita katakan. Apa yang perlu kita buka ya kita buka. Dan itu adalah dasarnya tadi kalau ada keadilan di antara kita. Sehingga kita terbuka, kita berpartisipasi, kita emansipatif. Kita tidak merasa menjadi orang luar selalu atau pihak yang lain selalu. Karena kita terlibat di dalam persekutuan itu. Kita terbuka. Dampak baik yang keempat dari hidup yang berkeadilan itu adalah untuk mendukung kebahagiaan. Untuk mendukung kebahagiaan. Apa itu ya kebahagiaan? Ya, kebahagiaan adalah perasaan
sukacita, perasaan senang secara pribadi di dalam dirinya. Apa kaitannya dengan hidup yang berkeadilan? Ya, kalau kita hidup berkeadilan kan berarti ada pengakuan satu sama lain, ada penghargaan terhadap sesama. Nah, itu kan akan membahagiakan. Kalau kita diterima dengan baik, diakui keberadaannya, orang welcome dengan kita, kita pun demikian terhadap mereka, itu kan jadi bahagia. Tapi kalau kita merendahkan orang lain, menganggap dia sepele, kita tidak mengakui haknya, kita juga tidak membiarkan dia melakukan kewajibannya, kita membeda-bedakan begitu rupa orang yang sebenarnya setara dengan kita, itu kan tidak bahagia. Itu akan membuat kita justru ya kebalikan dari bahagia, ya benci, atau kita berduka, kepahitan, karena tidak dianggap, tidak diterima, paling tidak diakui. Ini kan pengakuan ini kan mendasar sekali. Sangat prinsipil toh kita mengakui keberadaan orang lain. Nah, ketika kita hidup berkeadilan, kita memposisikan diri dengan sesama itu kan jadi setara toh. Di awal-awal tadi itu arti dari pengertian, arti atau pengertian dari keadilan kan ada kesetaraan, ada kesesuaian, ada kepatutan, ada apa lagi tuh? Ada keseimbangan, ada kebersamaan, dan ada kesepakatan. Nah, kalau itu kita pegang terus di dalam kita melangkah dalam kehidupan kita, itu kan terhadap orang lain jadi enak begitu. Kita ya sama-sama yuk, orang jadi bahagia. Dari kejauhan pun dia akan lambaikan tangan, tidak merasa berbeda dengan kita sebagai sesamanya. Orang tidak takut dekat dengan kita, dan kita juga nyaman duduk bersama dengan yang lain. Yuk kita buatlah suasana bahagia di sekitar kita, dalam keluarga, ruang ibadah, dalam dunia kerja, dalam hidup sehari-hari, dimanapun kita berada. Ada dampak yang baik dari hidup yang berkeadilan itu. Kan kita akan berbahagia kalau diakui sebagai istri dari suami kita. Kita akan bahagia juga kalau kita diakui sebagai suami oleh istri kita. Kalau orang tua kita berkata, itu anak saya, kan kita bahagia. Dan kalau kita juga diakui sebagai orang tua dari si anak, itu kan kita bahagia. Nah, semacam itu. Tapi kalau kita menolak, kita berkata bukan, itu mengecewakan, tidak akan membahagiakan. Kalau kita juga mengakui keberhasilan orang lain, kelebihan orang lain, kita congratulate, kita selamatin, bahkan berikan dia hadiah kah, walaupun tidak mewah, bahkan kita boleh siarkan akan kelebihan orang itu sebagai bentuk penghargaan. Itu kan akan membahagiakan. Jangan malah orang lain punya kita serobot. Apa yang dia hasilkan kita anggap adalah hasil dari kita sendiri. Itu tidak membahagiakan. Maka bersikap adillah. Kalau kita adil, ya kita saling membahagiakan. Dampak baik yang kelima dari hidup yang berkeadilan adalah untuk mendukung kerajinan. Jadi orang yang diperlakukan adil itu akan semakin rajin. Semakin rajin dalam melakukan tugasnya. Semakin rajin dalam melaksanakan kewajibannya. Semakin rajin di dalam mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan padanya. Karena dia percaya tidak akan sia-sia kalau dia itu berjuang. Sebab dalam keadilan kan ada perumusan dari pembagian hasil kah, ada namanya progresivitas, hasilnya itu akan dia dapatkan sebanding dengan kiprahnya. Jadi semakin dia rajin, semakin dia dapat lebih banyak. Karena dia tahu nih, sudah ada perhitungannya tadi. Jadi betapa baiknya ya kalau kita ini hidup
berkeadilan di segala bidang. Anak-anak kita kalau mereka sekolah, mereka akan rajin sekolah karena diperlakukan secara adil. Termasuk ya namanya anak-anak, ketika mereka itu nilainya bagus kah, akan di-congratulate, diselamatin, dipuji, bahkan dikasih namanya award kah atau hadiah begitu. Paling tidak diangkat jempol. Nah, itu adalah namanya penyemangat, keadilan, menghargai hasil kerja, hasil karya orang lain. Kita bisa berterima kasih kepada orang tua kita yang sudah membantu kita, memberi banyak kepada kita. Kita berterima kasih kepada istri kita, pada suami kita, pada Pak Guru, Ibu Guru, Bapak Ibu dosen, para rohaniwan di gereja kita yang membimbing kita dalam spiritualitas. Kita berterima kasih kepada rekan kerja. Nah, semua itu menampakkan keadilan, mencerminkan, mengedepankan keadilan. Sehingga orang yang bersama dengan kita itu, mereka bangga, mereka jadi rajin, mereka jadi produktif, tidak main-main. Dimanapun mereka berada, tidak perlu kita awas-awasi selalu, karena sudah ada kemandirian. Sebab dia percaya, dia diperlakukan secara adil, maka dia juga akan bertindak adil. Betapa baiknya ya, hidup yang berkeadilan akan mendorong orang untuk yuk bekerja bersama-sama, sama-sama bekerja, semua aktif, semua produktif, ada progresivitas, karena mereka percaya apa yang mereka kerjakan tidak sia-sia. Sebab setiap pekerja sesuai dengan firman Tuhan berkata, Injil Matius pasal 10 ayat 10, setiap pekerja patut mendapat upah. Seorang pemimpin yang baik dalam memimpin akan dihargai 2 kali lipat. Semacam itu, betapa baiknya dampak dari hidup yang berkeadilan. Dampak baik yang keenam sekaligus terakhir dari hidup yang berkeadilan adalah untuk mendukung kemakmuran. Untuk mendukung kemakmuran. Karena kalau sudah ada keadilan di masyarakat, mulai dari keluarga, dalam dunia kerja, dalam komunitas lain lagi yang lebih luas, bahkan berbangsa, bernegara, masing-masing orang itu kan akan berharga dan dihargai. Masing-masing orang akan produktif, masing-masing orang akan memperjuangkan, mengaktualisasikan jati dirinya. Masing-masing orang akan mengasah talentanya, mengembangkan bakatnya. Tidak ada lagi yang berleha-leha. Semua saling menghargai tadi dan dihargai. Mereka pun menghasilkan sesuatu. Makin hari makin banyak hasilnya. Karena ada progresivitas. Lagi pula dalam keadilan itu kan ada namanya pembagian. Mereka tidak takut. Pembagian akan mereka terima ketika mereka selesai bekerja. Mereka tidak merasa sia-sia. Inilah yang akan mendorong namanya kepemilikan orang per orang, tetapi dihargai secara kebersamaan. Atau sebaliknya, kepemilikan bersama, tetapi dihargai oleh orang per orang. Tidak ada yang berkekurangan di antara para anggota komunitas, dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam bangsa dan negara itu tadi. Karena kalaupun ada orang yang katakanlah dia suatu ketika mogok atau tidak dapat berkarya, mereka akan difasilitasi, mereka akan dibantu. Sebab semua sebelumnya sudah ada ketentuan-ketentuannya, karena sudah dirumuskan, ada norma-normanya. Jadi indah sekali hidup yang berkeadilan itu. Ada antisipasi sebelum terjadi masalah dan ada penanggulangan kalau sudah terjadi masalah. Ada pinjaman-pinjaman lunak yang dapat dikembalikan kemudian. Bahkan ada donasi-donasi, pemberian yang putus untuk orang yang memang sangat membutuhkannya. Inilah hidup yang berkeadilan itu. Akan
mendorong orang untuk berbuah setelah mereka berbuat demi berbuat. Tidak ada yang leha-leha, tidak ada yang bermalas-malasan. Semua bergerak untuk kemajuan bersama dan mereka menikmati akan sosial masyarakat yang berkemakmuran. Tidak ada yang miskin di antara mereka karena mereka rajin, karena mereka berbuat bahkan lebih dari kemampuannya, karena ada motivasi yang positif dari hidup yang berkeadilan itu. Demikianlah uraian seputar hidup yang berkeadilan yang dapat saya sampaikan pada edisi ini. Tentunya ini bukanlah segalanya dan jauh dari sempurna. Ini hanyalah sebagai pemicu untuk kita semakin terpacu. Mari kita renungkan lebih mendalam masing-masing di antara kita. Apabila Anda tergerak hati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan podcast ini, silahkan salurkan dukungan Anda melalui nomor lembaga pelayanan kami yang tercatat pada deskripsi atau keterangan pada podcast ini. Juga apabila Anda ingin bekerja sama dengan kami, entah memperbincangkan satu topik atau tema tertentu yang Anda usulkan sendiri, maka silahkan hubungi kami. Juga apabila Anda ingin memperkenalkan satu produk tertentu melalui podcast ini, silahkan hubungi kami juga. Anda dapat menghubungi kami pada nomor kontak dan alamat email yang tertera pada deskripsi atau keterangan pada podcast ini. Terima kasih.